Oke, selamat pagi semuanya. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Selamat pagi, Miss. Miss. Good morning. Thank you for coming to this class, Logistic Management. Let's start our class and material today. It's about introductions. Jadi kita belajar tentang hal-hal sederhana atau basic fundamental tentang logistik. Pikiran kalian apa nih? Satu kata aja. Kalau dengar kata logistik, ketik boleh, Pergudangan, Miss. tulis ya, gudang. Alvira bilang gudang. Kalau dengar kata logistik, di pikiran saya Bu muncul satu kata, gudang. Di dalam pikiran Alvira, di dalam gudang ada apa? Eriska bilang distribusi. Ada Alvira, barang. ada apa? Barang. Ada barang, Miss. Ada barang, Firman. Barangnya isinya apa kira-kira? Persediaan. Ya, barang-barang keperluan perusahaan gitu, Bu. Benar. Biasanya kalau barang-barang, bentuk barangnya barang seperti apa sih? Barang yang habis pakai atau barang yang lama gitu habisnya menurut Firman. Contoh barangnya, Barang yang misal sebut nama barangnya deh. misal itu, Bu, kertas buat print itu biasanya kan kantor-kantor gitu kan dibelinya satu rem, satu Banyak ya, kardus itu. sekodi besar. Ya, Oke, alat kantor gitu ya, salah satu salah contohnya. satunya. Kira-kira alat kantor itu dipakai sendiri atau dijual lagi kalau menurut Firman dengan konsep penyimpanan di gudang atau logistik? Kalau alat kantor biasanya dipakai sendiri nggak sih, Bu? Ya, rata-rata emang ada yang dipakai sendiri, ada yang memang dijual, tergantung perusahaannya ya, Firman dan teman-teman. Oke, thank you Firman dan Alvira. Ada yang berkomentar lagi nih. Menurut yoga barang macam-macam ya barang. Yang penting bentuknya ada, Miss. Distribusi. Eriska, maksudnya apa distribusi kalau yang ada di pikiran Eriska? Eriska, distribusi yang gimana nih? Kalau maksud saya itu distribusi kayak barang-barangnya itu yang disimpan di gudang itu nanti bakal didistribusikan misal kemana aja kayak gitu, Miss. Disalurkan ya, dikirim kembali ke tempat tertentu yang sudah direncanakan di awal. Iya, good Eriska. Hampir sama dengan Anissa Hasana juga berkomentar tentang manajemen atau pengaturan serta penyimpanan sumber daya. Lebih ke sumber daya barang ya. Kalau sumber daya itu banyak sekali jenisnya, ada resource yang berkaitan dengan human, ada resource material, penyaluran barang Bu Tayura. Oke. Kalau Isabel kebutuhan. Isabel nih kebutuhan lebih ke kebutuhan perusahaan itu dalam hal mencukupi dia punya kebutuhan operasional atau untuk dijual lagi kira-kira menurut Isabel terkait dengan konsep logistik yang ada. Mungkin kalau perusahaan itu lebih nanti dijual lagi gitu, Bu. Karena ini produksi ya. Oke, lebih ke productions ya. Ya. Oke, good. Teman-teman udah punya gambaran secara umum terkait dengan apa itu logistik. Nah, di sini betul sekali untuk logistik yang dimaksud ada dua persepsi ya. Apakah digunakan sendiri atau untuk produksi operasional perusahaan itu artinya dijual kembali untuk kegiatan produksi lebih lanjut. Bisa seperti itu. Bentuknya memang barang macam-macam. Kalau kata Firman tadi ada rim ya, ada kertas, alat-alat kantor, itu kita bisa juga katakan logistik, tetapi hanya untuk pemenuhan internal. Kalau terkait dengan produksi lebih lanjut, itu yang banyak persepsi luas di sana terkait dengan logistik sesungguhnya atau yang dimaksud supply chain nanti ya, rantai pasokan. Kalau hanya logistik mungkin bisa definisi itu sampai ke
internal needs atau kebutuhan operasional aja. Kalau produksi lebih luas, nanti kita masuknya ke supply chain. Jadi ini kesimpulannya teman-teman, what is the meaning of logistic management? It's like a life cycle of activity that include of planning, organizing, how to manage things, how to manage some of raw material, benda-benda yang baku ya, bahan baku. Misalnya aja pabriknya pabrik kertas, lebih tepatnya maybe lebih ke manufaktur ya, pabrik kertas, pabrik besi, mobil. Nah, di situ kan butuh bahan baku seperti kalau kertas kan kita punya bahan bakunya ya, seperti lemnya juga ada. Terus olahan dari tumbuhannya itu pulpnya juga ada beberapa. Kertas itu kan butuh bahan-bahan kimia. Nah, satu drum kimia, bahan kimia pencampurannya itu kita simpan di gudang. Itu ya. Until how to evaluate and giving feedback, sampai juga mengawasi kegiatan itu. Jadi tidak hanya kegiatannya aja teman-teman. Logistic management itu sampai kegiatan bagaimana mengawasi prosesnya. Tidak hanya mengadakan, mengorganisir, tapi juga mencatatnya. Sampai juga pendistribusian, juga pemeliharaan. Jadi barang-barang yang disimpan itu rata-rata harus dipelihara. Nah, kita karakteristik Indonesia itu jarang pinter memelihara barang ya. Biasanya udah pengadaan tuh paling gencar. Bikin sesuatu paling heboh, paling bagus, paling harus yang paling best quality. Tapi setelah ada exist, how to maintain, how to manage after that, after more than 5 years, forgotten, terlupakan, atau mungkin tidak punya sistem manajemen reminder yang baik. Ya enggak, kadang bangun sesuatu gampang mangkrak atau gampang busuk atau gampang rusak. Gudang juga udah diletakkan, kita santai nggak berpikir lagi itu harus diapain. Harusnya kan tetap dicek kembali berapa yang tersisa, kena jamur apa enggak, kena cahayanya pas atau enggak. Banyak yang begitu dicek bocor, banyak yang begitu dicek udah busuk atau kurang cahaya. Nah, ini yang kadang pemeliharaan yang bikin kita harus lebih concern. Itu masuk ke bagian how to manage our logistic. Kalau saya malah pikiran logistik itu adalah ini food ya. Kalau lapar, capek kayak gini, ayo logistik dulu, jangan sampai nggak makan biar nggak edan gitu. Jadi kalau saking banyak kerjaan, teman-teman ngingetinnya logistiknya jangan lupa gitu ya. Karena dalam perut kita itu ibarat ada penyimpanan barang dan itu akan diproduksi untuk tenaga gitu ya, untuk kita output, kita bekerja. Itu masuk ke logistik ya. It is just jokes tapi make sense sih, logistik manusia itu sendiri. Nah, gunanya apa logistik ini teman-teman? Penting loh kalau kalian besok jadi entrepreneur atau kalian kerja di perusahaan yang memang butuh gudang untuk produksi lebih lanjut. Itu sangat penting sekali. Bahkan untuk bangun gudang itu juga perlu kalau kalian memang usahanya itu memproduksi barang ya. Memang keren sih. Aku pengen usaha produksi barang sendiri, nggak cuma distribusi. Atau ada ya teman-teman yang entrepreneur, dia itu persewaan gudang doang. Atau persewaan lahan untuk transit raw material. Itu juga dia bisa menghasilkan cuan dari situ. Saya punya teman, dia usahanya tuh menyewakan lahan untuk transit batu bara di Semarang Utara. Jadi dia menyewakan lahan itu untuk pabrik-pabrik manufaktur di sekitaran Semarang. Jadi dia punya lahan, dia sewakan untuk transit beberapa bahan baku yang ada di kapal gitu. Dia dapat berapa juta cuman menyewakan lahan, guys. Bayangkan hanya mengikuti satu bagian aja dari proses logistik itu bisa jadi ide. Kalian punya gudang, disewa-sewain aja buat kayu untuk produksi pabrik yang lain. Itu bisa jadi kalian rekanan untuk logistik gitu. Nah, intinya ketika kegiatan itu sudah berjalan, logistik ini tujuan utama supaya profit yang ingin dicapai itu efektif juga
efisien. Efektif itu caranya tepat, efisien itu biaya nggak banyak. Gimana caranya saya menghasilkan sebuah produk ya, kalau di pikiran seorang pengusaha atau business owner, produk yang aku hasilin ini biayanya nggak tinggi, biaya produksinya. Dan otomatis dia memikirkan bagaimana menyimpannya, mendatangkan bahan bakunya, tidak butuh biaya mahal. Nah, gimana tidak butuh biaya mahal itu tergantung ways atau cara bagaimana mereka punya gudang, mengatur gudangnya, mendatangkan alatnya dan barangnya tidak terlalu ribet dan tidak terlalu butuh tenaga. Itu efektif. Gitu ya. Nah, sekarang aku tanya teman-teman, kalau misalnya kalian di Gunung Kidul, kalian punya manufaktur, kalian punya usaha yang berkaitan dengan misalnya di Gunung Kidul itu banyak penghasil apa ya, bahan baku apa ya yang raw, yang dari alam situ apa kira-kira teman-teman? Singkong, Kayu Bu. jati, Bu. Kayu jati, singkong. Oke, sekarang kita akan produksi kayu jati sama singkong deh. Salah satu dulu singkong. Nah, kalian ingin bikin everything about culinary products singkong ya, tiwul. Nah, selain tiwul kan ada tuh mungkin mau dibikin es krim, mau bikin kebab tiwul kayak di Surabaya ya ada durian. All variant food using durian. Nah, sekarang tiwul. Nanti ada kebab, ada nasi, ada semuanya, ada es krim. Nah, kalian udah jadi perusahaan besar nih, misal dari tiwul. Udah banyak produk. Nah, pergudangannya gimana ketika akan ekspansi ke Semarang yang notabene ada di Jawa bagian utara. Sedangkan bahan bakunya ada di Gunung Kidul. Kalian akan letakkan di manakah kalau misal kalian mau bikin pabrik nih. Kalian mau buka toko, bikin cabang di Semarang, karena kalian merasa ada jalur emas antara Semarang, Jakarta, Surabaya, karena dia sebagai penghubung dua kota ya. Karena ada di utara. Nah, kalian bikin toko, bikin toko, tapi pabrik yang pertama ada di GK, misalnya kalian bahan baku di GK. Nah, akhirnya kalian bikin pabrik di sana juga di utara dan bikin toko. Lalu pikiran kalian apa nih? Kalian akan meletakkan di mana ini gitu? Pabrik yang tepat apakah masih kalian letakkan di GK untuk olahan tiwulnya atau kalian pindah ke Semarang untuk pabrik olahan tiwulnya atau seperti apa? Karena kalian merasa di Semarang itu banyak pembeli dan itu pasar utamanya gitu. Pasar utamanya di sana, akhirnya kan bikin toko di sana. Nah, sekarang saya tanya pabrik dan gudangnya akan kalian letakkan di mana? Sedangkan karena sudah tahu pasar terbesar ada di Semarang nih, gitu. Tapi bahan bakunya di GK. Nah, kalian akan tetap mempertahankan pabriknya itu di GK olahannya atau Anda pindah di Semarang? Ada yang mau berkomentar, nggak harus tepat ya. Kalaupun menurut Anda itu pas, silakan aja berkomentar. Vina Saya mungkin. bisa. Oh, Vika dulu deh, bentar Vina ya, coba ya. No, Vika mau taruh di mana pabriknya, Vika? Kalau saya mungkin pabriknya di Semarang, Miss, karena kan lebih banyak penjual, maksudnya itu pembelinya lebih banyak di sana gitu. Oke, pabriknya di Semarang karena mengikuti pembelinya gitu ya. Berarti pergudangannya kamu pindah ya. Kamu berarti bawa mengalirkan truk-truk tiwul itu ke Semarang at the end ya. Kalau misalnya tempat gudangnya kan masih di Gunung Kidul kan, Miss. Misalnya nanti itu membutuhkan gitu kan bisa ngangkutnya dari sini, nggak harus diboyong semua gitu mungkin, Miss. Separuh-separuh. Masih kurang dekat. Iya. Oke, berarti separuh-separuh ya. Kebutuhannya berapa, diangkut ke sana dulu sesuai kebutuhan, tapi olahannya tetap di Semarang ya. Berarti kamu bikin pabriknya di Semarang. Bahan baku emang dari GK ya, rencananya yang kamu pikirkan. Oke. Berarti menurut Vika ingin bikin pabriknya di Semarang, bahan bakunya tetap ngambil dari GK. Make sense sih. Alasannya apa sih kenapa pabriknya harus di Semarang, nggak pabrik di GK? Alasan kamu apa, lebih ke apa? Pertimbangannya. Kira-kira aja. Karena kalau pabriknya di Gunung Kidul itu kan nanti kan gimana ya, Miss? Apa maksudnya itu untuk distribusinya lebih banyak nggak sih, Miss, kalau harus di Gunung Kidul pabriknya terus nanti membawa ke sana gitu. Maksudnya kalau misalnya cuma bahan bakunya aja kan itu nggak terlalu banyak gitu, Miss. Gitu. Oke.
Ya, sementara menurut Vika seperti itu ya asumsinya. Ini kita baru mengandai-andai. Thank you Vika. Ini berimajinasi dulu sih. Kalau punya pabrik atau siapa tahu besok beneran ya. Tapi itulah permasalahan teman-teman yang dihadapi para pengusaha ya. Jadi kalau kalian melihat story mereka terbang ke New York, ke LA, bisa liburan, itu udah susahnya itu kalian nggak lihat stresnya dikejar hutang, stresnya berpikir bahan bakunya harus gimana. Ini tuh mereka nggak storyin gitu. Storyin setelah mereka selesai melewati itu 8 years, 10 years menikmati hasil. Nah, sekarang kita belajar susahnya itu loh ketika harus memenuhi kebutuhan pasar sedangkan sumber daya kita terbatas dan waktu mendesak harus berstrategi, ya ini ilmu yang sesungguhnya gitu. Ada yang mau memberikan saran lagi untuk perusahaannya, semisal punya pasar luas itu sudah ketahuan di Semarang, apakah pabriknya tetap di GK teman-teman atau kalian pindahkan ke Semarang pabriknya. Nah, otomatis kalau dipindahin ke Semarang seperti kata Vika, berarti kan harus didistribusiin dong bahan bakunya. Kan pabrik itu tempat ngolah, ya otomatis bahan bakunya harus ikut ke sana. Jadi di sini itu hanya rekanan yang bahan mentah, jadi nggak terlalu ada gudang. Kalau misalnya ingin tidak ada, berarti mentah langsung dibawa ke sana, gitu. Atau menurut Vika di sini juga ada gudang? Ada gudangnya juga, Miss. Sebelum diangkut untuk diolah ya, dikumpulin dulu. Iya. Oke, good. Berarti ada 2 gudang. Satu habis dipanen, diletakkan yang row pertama, terus row kedua yang siap olah, kalian kirim atau Vika kirim ke Semarang. Oke. Menurut yang lain, apakah setuju seperti itu atau ingin produksinya di GK aja? Baru nanti barang jadinya atau es krimnya kamu kirim ke sana atau bahan yang siap jualnya kamu kirim ke Semarang gitu. Pabriknya tetap di GK, semua gudang di GK gitu. Gimana menurut Anda? Tetap boleh di Gunung jawab. Kidul, Miss. Oke, ya siapa San Isabella di siapa? Firman. Ega, Miss. Ega, ya wes. Isabel dulu baru Ega ya. Kalau menurut Vika tadi pabriknya di Semarang, tapi dia punya 2 gudang, yang satu row yang masih hasil ngumpulin, yang siap olah di Semarang gitu dan produksi. Silakan kalau Isabel mau digimanain pabrik Isabel mau ditaruh mana? Ya, kalau menurut saya itu sebenarnya pabriknya di Gunung Kidul sendiri itu nggak apa-apa, Miss, karena emang bahan pokoknya dan ciri khas dari Gunung Kidul kan singkong tadi ya, itu di gudangnya pun bisa. Nah, tergantung dari perusahaannya itu bisa memanajemenkan atau pengorganisasiannya gimana. Kalau emang pada dasarnya konsepnya akan menyalurkan hasil jadi atau hasil produksi baru dipasarkan, itu sebenarnya di gudang Gunung Kidul juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau sudah di ranah yang luas yaitu di Semarang banyak pabrik dan sebagainya, itu boleh dipindah. Tergantung perusahaannya sih, Miss. Kalau menurut saya. Tergantung source finansial duitnya ya, cuannya ya. Ya. Kalau cuannya banyak kamu pindahkan ke Semarang. Ya, mungkin begitu. Okay. Lihat peluangnya juga sih. Ya. Betul. Bisa jadi pertimbangannya adalah financial ya consider about financial source ya. Dananya. Ya, mungkin kalau tadi Vika pertimbangannya maybe bisa ke human resource-nya ya, pergudangan di sini lebih murah di GK, makanya mungkin pertimbangannya daripada di Semarang kan biayanya tinggi gitu, biaya pemeliharaannya juga gudangnya tinggi loh di Semarang dibanding GK, makanya mungkin yang siap untuk produksi aja Bu, yang benar-benar, jadi yang olah mentahnya kan semua di GK, jadi lebih murah, jadi itu pertimbangan biaya juga. Oke, thank you. Ada tadi Ega, nggak mau mbok taruh mana gudangmu nggak? Kalau itu perusahaan tadi ya, olahan tiwul untuk berbagai jenis makanan-makanan yang kekinian nih, misalnya udah booming ya, ada es krim, ada kebab, ada apalagi tuh kemarin cendol dawet, yang durian juga ada cendol dawet tiwul misalnya, kamu itu booming gitu di Semarang dan di Jogja yang tempat wisata gitu. Nah, itu kamu mau taruh produksinya olahan berikutnya di mana ini? Tetap di GK atau kamu pindahin
gudangnya dan mengikuti pabriknya. Pabrik dulu, pabriknya mau tetap di mana? Habis itu kan pabrik itu selalu diikuti gudang. Pabriknya tetap di Gunung Kidul, Bu, karena untuk mengefisiensi waktu pembuatan juga efektivitas pembuatan pengolahan makanan tersebut, Bu. Pabriknya tetap kamu letakkan di Gunung Kidul. Iya, Bu. Oke, terus Agar nanti bahan. tetap efektif dan efisien, Bu. Oke. Terus untuk barang jadinya berarti cuma toko di Semarang emang toko doang. Iya, Bu, kita buka outlet seperti itu, Bu. Outlet atau kamu punya sendiri pabriknya, punya tokonya gitu. Iya, Bu. Oke, kamu Karena lebih kan, iya, karena fungsi dari logistik itu kan penyediaan barang, lalu pendistribusian dan pemeliharaan, Bu. Jadi hanya cukup satu gedung saja sudah cukup, Bu. sepertinya Pabrik, iya, Bu. Iya, betul. Kegiatan kompleksnya itu di satu gedung itu ya. Iya, betul, Bu. Terpusat di satu gedung pabrik. Iya, di satu area, benar. Betul sekali ya, enggak, emang nggak bisa terpisahkan gudang itu sama pabrik. Justru pabrik itu selalu diikuti dengan gudang. Kalau kamu pisahkan, biayanya tinggi, sedangkan pabrik itu kan dia kayak makanan yang ngolah-ngolah terus bahkan ketika udah habis, kalau harus nunggu perjalanan, aduh bisa berhenti tuh dia punya pabrik produksi ya gitu. Oke, thank you Ega, juga Nurfika, juga Isabel, tadi juga ada Firmansyah. Ya, nanti mungkin yang lain memberikan komentarnya atau opininya terkait dengan logistik dan pergudangan. Ada sebuah ekstraksi atau kesimpulan yang sudah kalian informasikan ya. Ini based on experience dan benar-benar kebanyakan dipraktekkan, diimplementasi oleh perusahaan manufaktur atau perusahaan yang mengolah, tidak harus manufaktur ya, mengolah bahan baku. Rata-rata secara teori bisa sih dipisahkan gudang dan pabrik, atau pabriknya di tempat lain mengikuti bahan bakunya, tokonya di tempat terpisah sesuai pasarnya, bisa. Tapi lama-lama ketika uang itu ada, seperti Isabel bilang, ketika uangnya makin banyak dan kebutuhannya semakin membengkak, tidak bisa lagi itu dipisahkan. Yang terjadi ketika sudah makin besar pasar dan sudah pasti kebutuhan juga makin tinggi, rata-rata pabrik itu dekat dengan toko. Kebanyakan ya, pabrik dekat dengan toko artinya ada gudang di situ. Nah, itulah kenapa jadi kota pelabuhan yang sangat ideal untuk pergudangan. Makanya pelabuhan, kota-kota pelabuhan kayak Semarang, Surabaya, Busan, misalnya Busan itu juga kota yang menyimpan banyak bahan baku ya. Juga Haneda juga ya, di Tokyo, Haneda itu dia logistik untuk manufaktur, dan rata-rata pabrik itu deket-deket bandara, deket juga dengan laut gitu ya, karena mengikuti biaya kos yang lebih jauh murah untuk perputaran bahan bakunya. Jadi di mana bahan baku itu cepat nyampe, disitulah pabrik sering diletakkan. Seperti Apple, dia bahan baku untuk assemblingnya itu banyak ditaruh di China, tidak di USA, guys, gitu ya. Kenapa? Mengikuti pasar. Kalau dia produksinya di Amerika, bahan bakunya di Amerika, pasar di Asia, biaya sangat tinggi. Makin jauh dari pasar sebuah produksi dan gudang, cost-nya itu lebih tinggi. Itu fakta yang banyak terjadi. Ya, teman-teman. Tapi based on experience dan financial report-nya gitu. Banyak akhirnya yang teman-teman yang punya usaha di Jogja nemu pasar Surabaya, dia berpikir aku harus bikin pabrik nih di Jepara, dia bilang gitu. Aku harus bikin pabrik nih di Rembang. Karena apa? Pasarku banyak di sana, makin aku dekat dengan end consumer atau consumer user end user, makin dia rendah biaya produksi dan harga jual masih bisa bersaing gitu. Jadi kenapa deket? Itu biaya ditekan, harga jualnya nggak mahal, kita bisa bersaing dengan produk dengan kualitas yang serupa. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ide yang paling mendekati sense itu
Tadi punyanya Vika ya, paling make sense untuk yang real saat ini yang banyak dilakukan. Jadi ada 2 gudang, yang satu hanya nampung sementara. Kalau tiwulnya udah dibetot ya, terus nanti kan masih raw, bener-bener raw. Karena petani kan nggak mungkin habis dipetot langsung dibawa ke Semarang, kan nggak mungkin. Disimpan dulu, diawetkan, baru nanti ada mobil kecil-kecil atau truk kecil-kecil yang dia bawa ke Semarang untuk gudang produksi. Nah, baru ada pabrik di sana, ada tokonya. Kalau kalian main The Sim City atau main game-game yang terkait Tycoon itu kalian akan merasakan cost-nya lebih tinggi. Nah, itu kan lucu ya, nanti kotanya makin besar, ada banyak pabrik, lama-lama menghitam dia punya environment kan, mulai kotor gitu, harus digimanain tuh nanti ada ya. Oke, sampai di situ mungkin agak sedikit tercerahkan kah? Ya, mari kita lanjutkan lagi. Pak Fajar sudah masuk belum ya? Ini belum ada kabar dari VP, jadi ini aku mulai dulu Pak Fajar, jadi bisa bantu nanti. Iya, Miss. Udah ada kabar belum? Belum ada ya? Belum ada info itu dari Mbak Bu Ya. Yudit, belum ada. Ya udah, sementara kita mulai dulu. Aku juga udah WA sih, gitu ya. Yang penting dapat info dulu. Nah, nanti apakah ingin di screen atau di ini atau nggak usah atau gimana? Nggak usah dulu aja ya, kan kita ikutin VP ya. Iya, nggak apa-apa. Pak Fajar monggo, kalau misalnya ada kegiatan juga nggak apa-apa, kalau masih di sini it's okay. Thank you. Nanti diinformasikan saja Bu Nat. Nanti Kalau ini saya posisi nanti saya kan ini mau pindah ke kampus pusat. Nanti kalau misalkan ada info nanti dikabarin saja untuk bisa masuk ke kelas. Kalau ada info dari VP-nya. Ya. Oke, saya mohon izin live dulu ya, Bu Nat dan teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, thank you Pak Fajar. He helps me about this VP stuff, gitu ya, yang juga responsible sama VP juga, gitu. Oke, lanjut lagi yuk. Kenapa harus dipikirkan nih logistik? Karena terkait cuan sih. Intinya the one problem fundamental in this world, only one ya, it's cuan. Jadi apapun yang paling fundamental itu kebutuhan dan masalah terbesar di dunia itu sebenarnya ngerucutnya ke satu hal, duit. Kalian juga kuliah juga endingnya buat cari duit, nggak kuliah juga endingnya how to survive for fun, funding for money kan. Logistik juga gunanya adalah biar harga jual itu bersaing gitu kan. Intinya di situ guys. Jadi pikirkan ketika kamu berjualan itu harus kapitalisme ini ya, mindset gitu, gimana biar lebih murah tapi kualitas oke, dikurang-kurangin punya hal-hal yang terlalu jauh, jaraknya mahal gitu. Nah, ini harus bisa menyediakan bahan baku sesuai kebutuhan. Yang paling sering terjadi adalah sering kehabisan raw material karena salah peletakan gudang, biaya jadi tinggi. Ini nanti semua biaya mahal guys, karena oil, gas juga naik, BBM naik, wah nggak ngerti lagi deh, pergudangan juga naik, yang bahaya itu yang besi itu juga ikut naik. Aduh, tahu lagi. Lalu menyediakan info ini terkait dengan harga juga pasar gitu ya, juga harga bahan baku beli tiwul pertama dari petani kan itu pasti nanti lama-lama naik. Kalau yang ngambil tiwul itu petaninya butuh naik motor, yang harga BBM-nya juga naik, aduh naik semua ini bahan baku ya. Lalu mampu menyediakan yang dipakai sama sesuai kebutuhan, ready for use ke unit-unit kerja. Nah, ini sekarang perusahaan kamu tiwulnya tuh udah jadi PT dan juga nasional dan mungkin sudah memasok ke berbagai horeca ya, hotel, restoran, kafe gitu. Nah, itu pasti butuh banyak pabrik, pasti juga butuh banyak toko atau banyak gudang, minimal banyak gudang. Nanti ada jenis gudang, teman-teman, gudang yang raw sama gudang yang memang itu siap untuk didistribusikan atau gudang barang jadi. Gitu ya. Nah, ini berbeda. Logistik siap pakai dengan logistik untuk kebutuhan produksi. Beda ya, belum diproduksi bahan mentah sama logistik yang udah jadi, yang udah rapi, udah di packing, tinggal dikirim-kirim. Kalian mungkin nanti akan lihat yang di videonya Amazon ya, gudangnya gede banget ya. Nanti next week kita akan berikan video atau contoh
Seperti apa sih gudang yang ada di Amazon, di Alibaba, gede banget itu ya, atau yang ada di perusahaan di Indonesia juga ada. Lalu yang berikutnya kita harus juga nih kalau mau memikirkan logistik tuh bisa menjaga, mempertahankan kondisi teknis. Maksudnya apa ya kondisi teknis? Kira-kira teknis seperti apa sih daya guna hasil logistik secara preventif dan represif? Nah, kondisi teknis yang gimana nih kira-kira? Ada nggak yang kepikiran satu hal? Kok harus ngomongin teknis sih, Bu? Nah, ini terkait apa sih kira-kira, guys, teknis ini? Siapa yang mungkin punya pemikiran tentang kenapa harus dalam sebuah pergudangan atau penyimpanan bahan baku itu mempertahankan kondisi teknis? Teknis yang gimana ya? Mbak Tining Tias mungkin bisa punya opini apapun yang terlintas di kepala. Kondisi teknis apa sih yang dimaksud dalam logistik ini? Mungkin teknis pemeliharaannya, Bu. Dalam menjaga produknya, terus juga teknis produksinya, misalnya mulai dari pengemasan atau packing gitu, Bu. Benar, setuju. I'm agree with you. Good. Benar banget ya. Jangan sampai gudangnya ini tidak proper untuk kegiatan kita packing, gelap. Mau dikasih lampu kayak apa terang juga ternyata wah ini emang situasinya terlalu gelap atau terlalu terang banget sampai warna packing ini kita bingung ini warna apa gitu ya. Juga situasinya memungkinkan untuk selain packing juga ini ya bagaimana memproduksikan. Nanti ada tuh bentuk alat produksinya pakai konveyor yang dia naik dulu turun dulu. Kalau dia bentuk pabriknya di dataran tinggi atau seperti apa kan tuh tentu harus melihat struktur bangunannya ya. Membangun pabrik juga melihat bagaimana struktur lantai atau juga lingkungan sekitar, baru kita tentukan pabriknya mau dibuat seperti apa. Juga menjaga ini dalam artian kualitas yang disimpan itu harus ada suhu tertentu, apalagi makanan itu lebih berat gudangnya ya, makanan barang jadi itu bahkan gudangnya lebih mahal guys daripada cuman kayu gelondongan yang furniture. Kalau dia ada preserve kayak makanan kayak Indomie itu bahkan khusus ya karena harus di tempat yang kering atau bahkan yang sejuk yang dingin. Kalau daging beef misalnya kalian burger ya apa punyanya F&B restoran misal McDonald's, KFC itu kan dia juga punya gudang. Bahkan gudangnya kan di belakang store kitchennya. Itu juga harus suhunya dicek terus gitu. Nah, ini yang dimaksud. Benar ya tadi Bahating. Jadi logistik juga memikirkan menjaga barang itu, suhunya, tempatnya, basahnya, kelembapan. Nah, preventif ini artinya untuk hal-hal yang damage yang sangat tidak diinginkan seperti terlalu dingin nanti tidak membeku. Kalau emang dia untuk es seperti kopi ya punya Starbucks, dia punya juga ruangan itu kopinya untuk tertentu harus di tempat dingin. Whipped cream-nya kan nggak mungkin semua whipped cream-nya diletakkan di depan counter, pasti ada whipped cream yang di belakang. Nah itu gimana biar nggak busuk, biar tetap fresh, itu preventifnya, tetap memikirkan gudang-gudang tersebut. Seru sih logistik, apalagi yang benar-benar punya pemikiran kalian mau usaha. Wah, itu usaha apa Bu yang nggak terlalu banyak pemeliharaannya Bu? Nah itu bisa dipikirkan dari sekarang. Kalau usaha ini pemeliharanya seberapa? Makin pemeliharaan tinggi, makin detail, semakin ribet, itu biaya untuk produksinya makin tinggi juga gitu ya. Tetapi kembali lagi kalau pasarnya besar itu sangat BEP. Semakin banyak permintaan, mau seribet apapun prosesnya, itu tetap akan profit juga lebih gede gitu ya guys. Kalau berhasil menemukan pasar belum digarap, tetapi prosesnya cukup ribet dan distribusi logistiknya agak rumit, kalau kamu hitungannya tepat, uang itu juga bisa ngalir lebih banyak dibanding yang nggak punya gudang atau hanya jualan yang sifatnya jasa. Itu kembali ke kalian lagi. Intinya lebih rumit. Pemikiran dengan produksi itu complicated than only service company yang hanya jasa konsultasi atau jasa les-lesan, jasa riset gitu ya dibanding produksi. Tapi selalu saya kagum dengan para pengusaha yang produksi ya, karena lebih kompleks, jujur lebih kompleks, lebih keren pemikirannya, lebih wow. Oke, ini lagi untuk
purpose, tujuan logistik teman-teman, selain mengakhiri fungsinya itu sendiri, supaya mensupport produk jadi, ya inilah logistik. Nggak mungkin ya tiba-tiba jadi nggak ada gudang. Sejasa-jasanya perusahaan, misal perusahaan jasa tanpa harus memproduksi pun tetap punya logistik sih, misal ya, walaupun tidak untuk diproduksi. Seperti yang Firman bilang, membuat ruang untuk kebutuhan kita internal operasional seperti buku-buku gitu itu juga perlu gitu, tapi hanya untuk logistik ke kita aja ya, bukan untuk produksi. Itu bisa dikatakan logistik sih, tapi logistik sederhana, bukan supply chain at the end. Nah, ini mempertimbangkan argumentasi bertanggung jawab. Pasti banyak alasan seperti yang tadi aku sudah tanya ke teman-teman ya, ke Vika juga, kenapa kamu milih gudangnya di GK atau dipindahin ke Semarang. Nah, argumentasi pas rapat para bos ini ketika menentukan di mana perpindahan gudang, mau tambah factory kemana, ke arah mana, itu kan berargumen. Seperti Isabel bilang, aku tetap di GK. Tadi juga Ega bilang tetap di GK. Terus Vika sebagai manajer produksi, misalnya aku harus ke Semarang. Nah, itu kan terjadi perdebatan dan different decisions. Argumennya difference. Artinya setiap argumen itu punya reasons. Kalau Vika bilang itu loh untuk memangkas BBM, karena kalau pabriknya masih di GK, BBM sekarang mahal. Mobil-mobil ini butuh minum yang lebih banyak. Sekarang kita harus pindahkan gitu. Jadi tidak terlalu ada wirawiri yang berlebihan. Misalnya Vika punya pertimbangan that seperti itu yang can be responsible gitu ya, atau pertimbangannya Ega, tetap aja pabrik di sini kita masih bisa garap Jogja misalnya karena lebih murah walaupun naiknya BBM mahal, tapi kalau kenaikannya itu sama selisihnya dengan para pekerja pabrik di Semarang, sama aja makan akan double cost, udah biaya pengirimannya mahal, kos untuk bayar pegawai lebih tinggi. Nah, sedangkan di GK dan di area Jogja kan UMR masih lebih rendah, walaupun nanti tetap BBM-nya tinggi gitu. Kalau dihitung mungkin Ega dari segi finansial, karena mungkin manajer keuangan gitu ya. Nah, Ega ada pertanggungjawaban alasan itu dari sisi keuangan. Sama kok naiknya BBM ini kalau dibandingkan dengan biaya karyawan lebih tinggi Semarang, ya sama aja gitu. Akhirnya diputuskan mana yang paling baik untuk meletakkan factory itu berdasarkan argumen-argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan karena kepingin ya, bukan karena kepingin ini kota ini alasannya mungkin nggak make sense secara scientific, operasional di perusahaan itu susah dipertanggungjawabkan gitu ya guys. Yo, lagi berikutnya tujuan logistik itu mencegah tindakan yang antisipatif. Artinya apa? Sama sih tadi ya, preventif juga. Penyimpanan itu selalu ada risiko. Bahkan yang paling berat itu, kenapa aku nggak saling di GK sebenarnya, dia satu gempa ya. Agak ada patahan di bawah selatan Jogja. Jadi banyak sekali ketakutan para business owner untuk menginvestasikan propertinya di GK. Kemarin ada yang berhasil untuk berani lah gitu di Jalan Wonosari ya untuk punya hotel, tapi kan nggak banyak karena banyak orang paham itu daerah bencana gitu. Daerah bencana itu GK, Bantul, Merapi gitu. Makanya banyak yang di Sleman yang notabene lebih safe. Akhirnya tanah di Sleman harganya mahal, nggak make sense lagi ya, berapa meter itu udah berapa juta. Nah, kenapa di GK masih murah? Karena emang disaster efeknya itu cukup bikin resiko para pengusaha ketakutan. Karena sekali ada bencana, ya kerugiannya bisa nggak main-main. Jadi jarang ada pabrik, kecuali pabrik yang ketika ada bencana dia masih aman, kayak pabrik kayu itu masih ada. Aku ngecek waktu mau masuk ke Semanu itu ada beberapa pabrik kayu ya sebelah kiri jalan. Jadi kalaupun keambruan seng, kayunya masih utuh begitu. Jadi tidak masalah karena kan dia tidak makanan gitu ya. Kalau makanan mungkin agak mikir ya karena lebih ribet. Ya, jadi kembali lagi ke karakter dari bahan bakunya dan jenis usahanya, pertimbangan logis itu yang bisa dipertanggungjawabkan guys. Jadi
ketika milih logistik, bagaimana alurnya, memanagenya, itu pertimbangkan juga antisipatif tempat ini tempat gempa orang. Jadi mikirnya itu benar-benar panjang guys, jangan sekedar duit, tapi pikirkan dampak makro. Ini yang kadang kita kurang wawasan ya, karena acknowledge ourselves about our environment. Pikirkan ini negara aman atau negara perang gitu. Jangan sampai aku pengen meletakkannya di perbatasan ini. Waduh, itu negara itu safe secara politik, safe secara ekonomi enggak. Semakin dia dalam posisi dimusuhi banyak negara politiknya, itu juga jadi pertimbangan. Jadi itu disebut dengan makro ya, makro economics and macro conditions. Jadi seorang entrepreneur dan ketika kita kerja itu tidak melulu pertimbangannya finansial, tapi juga ada politics, economics, juga pertimbangan warganya bisa nggak diajak kerja. Misal aku mau di kamu murah, nah, tetapi seperti apakah orang-orang ini punya etos kerja? Alhamdulillah etos kerjanya orang GK itu sangat hard worker ya, karakternya hard worker. Jadi ada juga akhirnya pabrik yang di situ karena udah paham ya. Orang-orang Wonosari hard worker sih karakternya dibanding beberapa daerah ya. Mungkin lebih adem di utara karena selatan pesisir. Jadi orang pesisir itu hard worker karena memang udah terbiasa panas. Kalau orang gunung itu ngecil ya, orangnya santai gitu. Emang cocoknya departemen tertentu guys. Itu karakter yang kita bilang sosio etnografik, itu bagian dari pertimbangan logistik dan pergudangan. Nah, gitu. Jadi dapat banyak rahasia ya. Oke, mampu menyediakan pedoman kerja di setiap unit. Nah, ini SOP gitu. SOP-nya harus seperti apa ketika di gudang. Ya, mau pakai alat dulu atau dicek-cek suhunya dulu gitu kan. Ada yang masuk ke pabrik gitu untuk lihat gudang itu yang misalnya emas ya, jualan emas atau ya mungkin nanti kan bisa lihat di YouTube cara memproduksi emas perhiasan itu kan ada yang nggak boleh di gudangnya khusus ya, gudangnya khusus. Bahkan di mana sih itu sampai stres, kok ada gudang yang bikin orang masuk tuh stres karena apa? Nggak ada suara sama sekali ya, apa aku lupa, yang untuk alat-alat komponennya NASA itu loh yang di astronot itu loh guys. Jadi mau bikin alat ke astronot Apollo itu yang buat NASA, bahan bakunya bikin pesawat luar angkasa itu kan khusus ya. Pabriknya itu ketika masuk ada pakai baju tebel-tebel dan itu ruang kedap suara, bahkan kita kayak hilang di situ, nggak boleh ada suara sedikit pun. Kalau kelamaan di situ orang bisa stres. Nah, itu masuk juga kategori logistik ke pedoman kerja. Nggak boleh lebih dari 5 menit di situ untuk mengerjakan sesuatu, ambil sesuatu. Jadi dia kayak gila gitu kalau kelamaan ya, karena benar-benar nggak ada suara kedap. Suara nafas saja nggak ada katanya. Karena untuk menjaga kondisi barang tersebut. Yo, lanjut. Mampu membangun budaya logistik yang bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab para pegawai. Ini yang paling penting ya. Nanti kalau disuruh jaga gudang, itu ada SOP yang jelas. Nanti disuruh report, ditatat siapa yang masuk, kondisinya gimana, ditulis. Di situ ada kartu kendali. Itu penting, harus ada kartu kendali. Ya. Nah, yuk masuk lagi tentang details dari the functions logistic management. Ya, fungsinya salah satu adalah planning. Planning apa sih kira-kira? Yo, kenapa harus di planning? Kenapa di logistik itu kalau kita punya gudang harus di planning sih? Bisa nggak sih Bu? Nggak usah planning, kira-kira aja. Why we have to manage about plan? We have to think about planning gitu. Dalam hidup aja mungkin kita sedikit ada keinginan ya. Kenapa harus planning nih? Memudahkan Lukman sih. Tadi wes open. Lukman, kenapa harus ada planning untuk di kegiatan rangkaian logistik ini? Kan logistik ini itu ya Bu ya, awal dari produksi ya menurut saya ya. Itu nanti kalau dari logistiknya aja nggak ada planning, nanti bakal ngaruh ke rentetan ke produksinya sih Bu. Ya harus di planning karena kamu punya output tambahan output, Allah Akbar. Karena punya output ya yang ingin dicapai kan. Kalau nggak berpengaruh ke kegiatan logistiknya. Oke. Boleh, good. Anissa, yuk.
Kenapa sih efektif dalam hal apanya nih kira-kira Anissa? Kegiatan produksinya, Bu. Kan logistik kan itu barangnya kan disalurkan untuk kegiatan produksinya itu kan, Bu. Jadi harus ada perencanaan ya supaya barang-barangnya nggak mengalami kerusakan, terus supaya jumlahnya juga tepat gitu, supaya produksinya nanti berjalan dengan lancar gitu. Ya, endingnya adalah operasional productions-nya di pabriknya gitu ya. Benar, kualitas harus terjaga. Jangan sampai pas diolah kok barangnya kok nggak sesuai ya, bahan bakunya kok meleot kabeh gitu kan. Waduh, rugi kan. Nanti yang dihasilkan outputnya lagi-lagi nggak bagus. Terus pas lagi proses terganggu. Ya at the end quality ya. We have to maintain the quality as well as possible dengan cara menjaga gudang bahan baku dan gudang itu dengan SOP yang ada tetap berjalan. Nah, perencanaan ini benar kembali lagi supaya menjaga proses produksi, maintaining how process can be done as well. Dan jangan lupa selalu targetnya outputnya maunya kualitasnya setara apa, seberapa, bagaimana kriteria kan harus dipenuhi. Nah, ini akhirnya perlu sebuah planning dari mulai logistik sehingga proses itu berjalan sesuai planning. Nah, ini dasar dari pengarahan sumber-sumber. Nah, ini paling penting, guys. Benar-benar menurut aku yang basically itu di fundamental ini di pergudangan loh kalau untuk yang manufaktur ya. Bahkan makanan. Kamu mau bikin kafe aja di Jogja, Bu, aku dapat modal orang tua warisan. Kalian dijual tanah atau sawah, wes nduk nggono, pakai onang, pakai aja ini uang dari ayah. Kan ada ya orang tua yang dia memploting hartanya untuk anak masing-masing, terserah mau dipakai apa gitu, biar nggak rebutan. Nah, rata-rata kalau anak milenial, anak generasi Z itu dipakai untuk kafe. Akhirnya dibuatlah kafe di Jogja. Nah, itu butuh logistik. Jangan berpikir udah jadi kafe, yang penting barangnya kejual. No, untuk menjaga kualitas itu kan dicek-cek dulu seperti apa gudangnya, direncanakan mau berapa lama menyimpan di sini untuk berapa kodi. Nah, itu juga perlu dipikirkan jumlah gitu ya. Nah, ini jangka panjang. Jadi di sini ada rentang yang kita sebut dengan waktu penyimpanan. Kalau misal kafenya itu kafe minuman sama burger atau juga makanan toast atau yang apa tuh roti. Nah, itu jangka waktu disimpan roti-roti itu berapa lama? Artinya, kamu harus punya target marketing nanti. Itu masuk ke integrasi mata kuliah marketing management atau mata kuliah e-commerce. Berapa dia harus terjual untuk 1 minggu ini? Ya, at the end untuk yang weekends lah. Sabtu kan rame. Ya, you have to push your marketing marketing orang-orangnya dan strateginya. Karena apa? Kamu punya gudang ya harus habis. Intinya itu. Makanya pusing di marketing itu. Jangan dipikir jualan selesai ada barang terus laku nggak laku diem. No, we have to make the cycle going on terus karena ada barang yang busuk. Itu yang perlu dipikirkan, guys. Kenapa manajemen logistik ini juga penting karena berkaitan dengan nanti penjualan. Perencanaan ini ada karena berkaitan dengan output yang terkait dengan penjualan gitu ya. Ada pembangunan juga, mau kalau memang dia terpisah kayak pabrik dan gudangnya bikin sendiri, itu dipikirkan kekuatan pabriknya. Mau di GK karena dia gempa, tolong cakar ayamnya itu berbeda dengan yang di Sleman. Jadi dia itu memikirkan sampai segitu. Kekokohannya seperti apa. Nah, itu apakah berkekuatan nanti setahun sudah harus diganti kalau memang itu dari bambu doang dan itu memang produksinya mungkin punya kamu usahanya hanya furniture dari bambu, berarti kan di situ tidak butuh yang beton ya gede yang jangka waktu berapa 50 tahun kan, mungkin bisa dengan biaya murah pakai gudang dari kayu-kayu aja. Nah, itu bisa setahun. Nah, seperti itu dipikirkan barangnya, dipikirkan jenis karakter produknya, gitu. Lalu dikonsentrasikan juga kemampuan operasional. Operasional ini tergantung dari kecepatan memproduksi. Misalnya produksi mobil gitu atau produksi sederhana lah, lebih ke garment ya, misalnya garment. Kalian ingin membuat baju. Nah, di garment itu atau jilbab atau apapun yang berkaitan dengan garment gitu. Nah, itu kekuatannya adalah
misal sehari itu hanya bisa memproduksi 500. Ya otomatis gudangnya cukup dong untuk bisa 500 supply. Jangan dilebihin 10.000, mentok nanti yang sini belum jalan, ini udah penuh, meledak dia punya gudang. Di luar kebasahan, kehujanan, rugi, nggak kepikirkan, rugi. Harus terpikirkan sedetail itu guys, gitu. Terpikirkan in details gitu. Nah, lagi ini menumpuk nih gitu karena kita pengennya segera ada stok dulu. Kita pikirkan kekuatan produksinya nggak terpikirkan. Nah, itu bahaya. Jadi harus dipikirkan. Dulu pernah teman saya tuh bikin sendok bambu. Sendok bambu ini dia sehari itu bisa produksi 1.000 sendok bambu artistik gitu loh untuk yang hotel, restoran, kafe. Karena dia memang desainer ya, desainer untuk alat-alat makan gitu. Terus dia ingin pasarkan. Akhirnya kan dia ingin pasarkan ke IKEA. Mau dipasarin ke IKEA, ke S Hardware. Tetapi mereka meminta 1 juta per bulan gitu ya. 1.000 per hari. 1.000 kali 30 hari. Gila aja Sabtu Minggu masih kerja. Mana ada yang mau ya buruh kerja hari Minggu. Kan nggak mungkin. Berarti kan 1.030 ribu. Nggak nyampe 1 juta sebulan. Aduh, otomatis kan dia harus bikin pabrik baru, new factory ya. Satu-satunya cara ya, he must build a new factory kan. Nah, nggak mampu, nggak ada duit. Akhirnya dinego, gimana kalau nggak 1 juta sebulan, tapi 50.000 misalnya. Dengan cara dia harus ngelemburin dong pegawainya. Nah, kalau dia harus ngelemburin, dia harus nambah gudang otomatis. Nah, seperti itu guys. Harus memikirkan juga konsentrasi kemampuan operasional. Pada akhirnya berpengaruh ke bagaimana membangun dan mensituasikan gudang tersebut. Juga prioritas sasarannya mau apa nih? Banyakkan kuantitinya supaya bisa masuk ke marketplace, ke toko yang memang sudah marketable, atau bagaimana gitu. Enak ya, asik ya. Aku lebih seneng sih kalau yang berkait dengan bisnis kayak gini. Lalu ada evaluasi nih fungsinya. Nah, ini dia dari bahan-bahan itu kita bisa evaluasi ya fungsinya. Dengan evaluasi ini kita tahu, oh kemarin itu berhasil mencapai sasaran, pasar kita terpenuhi. Karena nantinya tuh gini, guys. Saat ini tuh kita kekurangan banget untuk produksi besi. Besi ya, besi untuk bangunan, besi untuk infrastruktur bikin jembatan gitu ya. Jadi yang memainkan perusahaan besi besar-besar itu ya setara, sorry ya Bapak Sultan Luhut dan lain sebagainya. Kita belum mampu untuk lokal di bawah level keuangan beliau ini untuk punya pabrik besi. Karena biji besi itu kan masih langka ya, masih termasuk sumber daya yang cukup berat untuk bisa dihasilkan cepat dan banyak. Sedangkan kebutuhan besi itu semakin meningkat, apalagi pembangunan makin pesat, digenjot terus untuk bikin jalan, rumah dan properti makin mahal, makin tinggi, besi itu makin berkurang. Akhirnya satu-satunya cara itu kan harus bikin perusahaan besi ya, factory besi, tapi kita tidak mampu keuangan sampai segitu karena butuh modal yang mungkin lebih dari 10M gitu. Nah, ya sudah, artinya logistik ini tidak berjalan semestinya, sedangkan permintaan sangat banyak, terus barang yang nggak ada, ya udah gudangnya juga memang sesuai kebutuhan dari produksi itu, gitu ya. Yang mau ditanyakan, kita nanti nyerempet ke ini nih, ke politik-politik ya. Kalau udah ngomongin logistik itu udah bisnis tuh udah ke arah politik sedikit-sedikit. Oke, hari ini mungkin kita tidak sampai full juga. Kita tunggu. Tadi kita mulai jam berapa tadi ya? 7:30 ya? 7:30, 8:30 ya? 9 sekarang 9:30. Oke, 1,5 jam lagi deh, 1,5 jam ya. Berarti hari ini tidak hadir beliau. Kita selesaikan slide ini aja dulu. Oke, yang ini ke organisasi. Organisasi atau kita memilih orang. Menurut kalian memilih orang tuh susah nggak sih? Apa yang harus dilihat nih dari karakter orang-orang yang menjaga gudang? Kalau menurut kalian, selain karakter dari di mana tinggal, tadi kan aku udah kasih spill-nya ya, kasih secret-nya. Kalau orang pesisir, dia lebih hard worker dibanding yang di gunung karena hawa gunung kan chill, jadi gampang nerimo ya. Rata-rata orang gunung tuh ya nggak apa-apa. Oke, masih bisa dinego. Kalau orang pesisir panas ya guys, jadi harus sedikit effort sih kalau nego sama orang-orang yang nih laut nih pesisir. Jadi agak sedikit panas gitu. Nah, itu
Apa pertimbangan selain itu ketika kamu memilih pegawai untuk menjaga area logistik? Apa kira-kira? Tahan Teliti, Bu. Teliti. Isabel sih wes opo? Boleh di chat ya, monggo. Apa-apa? Ketelitian. Ya, teliti sama lebih apa Ibu? Detail. Harus detail orang-orangnya, harus teliti. Oke. Wah, itu kira-kira harus dengan tempat tinggal atau dasarnya apa? Kamu misal mau ngerekrut karyawan untuk jagain gudang misalnya. Terus Isabel posisi di mana sekarang? Boleh tahu kotanya? Kalau saya Gunung Kidul, Bu. Oke. Kamu bikin pabrik atau bikin inilah, misalnya punya gudang yang Tiwel tadi. Nah, kamu mau jaga, mau cari orang di situ gimana? Kamu lihat orang ini teliti, misal udah ada berapa orang yang mau kamu wawancarai gitu. Nah, kamu bisa ngelihat dia teliti dan detail itu dari apanya? Mungkin dari apa yang pas wawancara kali, Bu. Kurang tahu juga, Bu. Pertanyaannya apa kira-kira? Atau kamu melihat dari indikator ciri-cirinya apa? Dari apa? Mungkin dia pernah kerja di mana, terus bagian apa? Kayaknya kayak gitu. Oh, bagian kerjaan sebelumnya, posisi pekerjaan. Oke. Bisa ya, background sebelumnya, experience ya. Ya. Oke, masuk akal, make sense. Thank you. Soalnya nih, di tempat aku lagi mau cari penjaga kosan karena yang jaga kos kemarin ya mohon maaf sudah berpulang begitu. Kemarin saya harus ke rumah duka dan ini sedang cari lagi penjaga kos gitu. Dan butuh orang yang itu tadi seperti Isabel bilang, orangnya harus mengerti dan teliti tentang instalasi rumah, air gitu, dan juga listrik, AC. Karena selama ini mau tidak mau kan saya juga gantiin gitu ya untuk instalasi gitu. Karena paling lama udah jadi pewaris tahta the hairs di sini yang parasite ya. Udah lama-lama ketika ada bocor di kamar berapa, ya udah kita buka kerannya. Nah, itu harus cari orang yang teliti. Tadi sedang dirembuk sama ibu kos kan. Gimana cari orang teliti, Bu? Nah, untuk mbaknya yang jaga kos sebelumnya atau yang bersih-bersih bilang ke saya, ini Mbak cari yang dulu udah pernah jaga homestay dengan experience sebelumnya tuh pasti yang dia lakukan udah terbiasa. Nah, bisa jadi ya dari experience dan kegiatan yang serupa yang akan kita berikan ke yang sekarang. Bisa. Oke, yang lain mungkin atau saya cek di chat dulu ya. Dari mana kita bisa melihat orang-orang ini tidak mudah menyerah. Oke, kadang tergantung rekrutmennya kita tanya gimana sih gitu. Loyal Bu, loyal, tidak memihak yang lain, yang penting memihak saya. Waduh, bertanggung jawab. Paham logistik. Ya, harus dong paham logistik. Kekuatan fisik Bu, memadai, konsisten, betah begadang. Masuk akal sih. Caranya gimana kamu tanya pegawai atau calon pegawaimu kalau dia betah begadang. Kamu tahu nih piye Firman? Misal kamu mau wawancarai Lukman. Nah, kamu ingin tahu Lukman tuh betah begadang. Kamu lihat dari mananya, Firman? Ya, nanti ditanya aja Bu pas wawancara. Sering betah buat apa itu? Betah buat begadang enggak jaga malam. Lah kalau jam 8 udah tidur sama aja, Bu. Boleh kemalingan biar dicolong di sini. Kemalingan sama aja. Nah, aku jaga gudang itu yang stres, kuwi sing golek wong-wong harapan bangsa ya sing angel. Oke, thank you Firman. Kalau menurut Lukman, kamu melihat orang itu betah begadang selain dari pertanyaan dari mana? Ngujinya piye? Nek kadang jawab, oh, nek ternyata prakteknya jam 7 udah bubuk piye, kamu udah bayar dia, yo gue. Yo, banyak loh. Ya siap, saya bisa. Ternyata sebulan meleot, Joan. Dah, gue. Susah kan? Gimana? Lukman melihat itu nyata. Agak susah juga sih, Bu. Tapi kalau buat ngetes, paling kita ajak begadang juga, Bu. Ya, bagus. Nanti kuat-kuatan Bu, siapa yang paling kuat begadang. Oke, masuk akal. Ya, make sense. Thank you Lukman. Nanti tak ceritain temanku sih. Sama
solusinya gimana. Temanku tuh udah banyak saya praktek sih. Dong glundung neng kantor donan temen ini sih apa namanya yang begadang. Rika kekuatan fisik yang mampu. Caranya ngetes fisik piye? Saiki Rika pegawai misal tuh ada yang dateng gitu. Saya Kan mau buat Rika di piye cara kan ngetes. dilihat dari postur tubuhnya mungkin Bu, kan kalau orang yang biasanya yang apa fisiknya memadai kan biasanya tubuhnya tegap gitu kan Bu, nggak loyo kelemar-kelemar gitu Bu. Yang tegap. Nah, nanti pas kamu ngetes tegap tapi dia tegas piye? Kan ada yang lihat tikus dia, copot tolong, kayak ada yang hatinya Hello Kitty. Lah kamu piye mengetesnya gitu loh. Nek dari tubuh oke. Lah biar itu ternyata bener. Gitu. Ternyata bener dan enggak itu apa enggak ketakutan matikus gitu loh piye caranya. Ya mungkin diuji langsung gitu Bu. Ada biar lihat tuh masih dikasih misal tadi yang ketakutan sama tikus tuh takut apa enggak ya, mungkin diuji langsung gitu, dikasih tikusnya gitu ya. Iya. Oke, bisa make sense sih. Paham tentang logistik. Suka main game enggak? Kalau punya biasanya sering begadang. Biasanya ya ada sih, ada kemungkinan ya Isabel kalau suka main game. Tergantung gamenya sih. Kalau gamenya cuma nyocok-nyocokin baju tergantung gamenya sih ya, game cewek apa game cowok gitu. Oke, thank you Rika. Nah ini mungkin aku cerita pengalaman juga tentang temanku ya, punya karyawan jaga gudang bapak-bapak gitu kan, lulusan SD gitu, SD aja nggak lulus itu, keasikan dimaling lah ya, iso juga makanya. Wah susah dimaling, tiwul hilang separuh kok dia makan sendiri kan, besok mau produksi susah lagi gitu. Nah, temanku itu caranya dia tidak langsung bayar. Begitu dia bilang, oke saya bisa kejar target, sebelum jam 9 sudah pada kelar. Dia itu membayarnya tidak full, jadi belum di UMR-in dulu. Dia masukkan dia prohibition namanya. Prohibition itu masa percobaan, karena masa percobaan ini untuk ngetes, yang tadi teman-teman bilang ya. Rika tadi kan bilang, kasih tikus dulu, diajak begadang dulu, kata Lukman. Nah, itu dites 3 bulan, teman-teman. Masa percobaan 3 bulan. Dibayar, tapi mungkin bayarnya belum full karena percobaannya. Bisa dibayar sekitar 1,7 dulu. Kalau misalnya kamu mau bayar UMR-nya 2,5, 2,2 sebulan, ya kamu bayar 1,7 dengan alasan, atau 1,5 ya, dengan alasan prohibition. Prohibition itu wajar kok untuk setiap perusahaan ya. Biasanya 3 months. Nah, dari 3 months itu kita bisa lihat dia begadangnya sejauh mana. Kita juga sometimes ikut begadang. Benar kata Lukman sih. Dari seminggu ini misalnya ada yang begadang tuh hari Selasanya, ada target. Nah, apakah dia begadang gitu kan. Nanti dicatat, di track recordin. Oh ternyata jam 1 dia masih bertahan, ono sik melek siji, jam 2 ono sik melek loro, terus jam 3 wis do turu tepar kabeh ning lantai ya. Nah, ada yang seperti itu. Nah, kalau bisa bertahan berturut-turut selama konsisten 3 bulan, yaitu kita bisa perpanjang kontrak dia, kita kasih full gaji di kontrak berikutnya, caranya gitu. Jadi jangan langsung kamu iyain untuk pegawai tetap. Makanya sistem sekarang banyak yang prohibition bahkan 6 bulan masa percobaan. Itu wajar untuk newbie dan juga untuk yang level-level low management ya, seperti tadi ya, yang menjaga gitu, menjaga kos, menjaga pabrik, menjaga perusahaan yang tidak kompleks skill. Jadi artinya prohibition makin dia panjang berarti lihat manajemennya gitu. Nah, rata-rata begitu cara mengorganisir orang-orang dan juga sistem yang terkait dengan logistik ya. Nah, tugas programnya juga harus jelas namun kenyal. Kok kenyal sih? Mungkin fleksibel kali ya. Jadi selain jelas, tugasnya fleksibel. Fleksibel itu tidak harus jam 2 terus, bisa jadi besok jam berapa gantian, atau bisa juga inisiatif, yang penting targetnya tercapai. Itu maksudnya fleksibel. Nah, ini yang harus diperhatikan kalau mengorganisir orang-orang ya. Satu, harus ada job deskripsinya. Kalau memang pagi dia harus buka gudang, harus mencatat, melihat inventaris dan ditaruh di kartu kendali, ya tolong diinformasikan gitu ke orang-orang ini. Ya mohon maaf, kadang untuk yang beberapa level pendidikannya tidak college atau yang bukan graduation dari bachelor,
itu lebih effort yang ngejelasin ke mereka ini, bahkan berkali-kali gitu ya. Bahkan sering salah, bahkan harus lebih sabar. Bahkan cara engagement pendekatannya juga different dan unik. Nggak bisa seperti pendekatan dengan background yang sudah lulusan kampus gitu. Saya ada pengalaman waktu dulu kerja di pabrik untuk ekspor-impor. Kita bilang ke Bapak ini, Pak, tolong yang ini dikerjakan dulu untuk meja ini karena kita mau pameran di Singapura tanggal sekian. Loh Mbak, meja ini katanya yang duluan. Ya, yang ini yang duluan, tapi mohon dibantu yang ini Pak, karena besok mau pameran. Loh Mbak katanya ini, jadi dia tetap ngeyel. Nah, akhirnya kita jelaskan pendekatannya udah nggak saintifik lagi Pak, tolong Pak. Kalau nggak saya bisa dimarahin orang se-Indonesia Pak, tolong, sing iki Pak kan gitu. Karena bosnya jelok iki, oh ya wis Mbak, oke. Karena kasihan mungkin ya, pendekatannya mungkin bukan yang serius, tapi lebih ke personal gitu, lebih ke lucu gitu. Oke ya wis Mbak, ya oh iki soalnya mah alasan-alasan lebih ke hal-hal yang lucu sih. Nah, itu cara menjelaskan ke orang-orang tertentu ya. Nah, yang kedua, berdasarkan komoditi. Pendekatan komoditi itu jumlahnya ya, Pak, jumlah ini tolong di lebih banyak lagi, atau seperti apa yang ingin kita bikin, itu berarti orangnya seperti apa yang berkecimpung di hal pergudangan dan juga logistik ini. Makin banyak barangnya, ya bisa jadi kalau nggak modern pengawasannya, nggak kayak Amazon ya, itu orang lebih banyak. Makanya kalau ada CCTV dan ke depan mungkin logistik itu makin modern, penyimpanannya orang-orang yang kita butuhkan mungkin nggak terlalu banyak gitu. Tapi pengamanan juga perlu diperhatikan. Kadang ada yang pengamanannya menggunakan hal masih manual ya, masih gudang biasa gitu. Yang ketiga, bisa aja organisasi ini rentangnya sependek mungkin. Jadi kalau bisa gudang itu jangan berlama-lama sih. Yang walaupun dia besi dan kayu, tetap ada masa dia aus ya atau berkurang untuk kualitasnya. Jadi tidak mungkin lebih dari 5 tahun sih, jarang sih. Biasanya 1 year, 2 years itu sekeras-kerasnya bahan baku tetap harus masuk ke produksi. Jadi orang-orang yang jaga juga diberitahu gitu. Yang ini harus segera ke sana, kamu harus cek yang nomor ini harus sudah masuk ke produksi jam sekian. Jadi dia yang detail dan teliti bener ya. Juga yang kuat begadang itu tadi. Oke, juga termasuk penghitungan lemburnya gitu. Kadang ada yang kocak. Kita udah bilang SOP-nya untuk lembur kamu akan diberikan tambahan 100.000 kalau lembur per jam. Lah kok tambah diulur-ulur masuk jam lembur kok ya orangnya belum masuk-masuk. Kadang tuh ada saya ngakali biar dapat uang lembur ya ono. Jadi temanku saya pengusaha stres ki bocah koyone sengaja deh kaya. Ya udah kamu ke sana ngecek, jangan-jangan dianya tidur. Nah, ya aku bayar dia buat lembur. Oh, jan. Jadi untuk masa prohibition sih. Jadi masih bisa ada keputusan untuk cut or continue untuk orang ini gitu. Sengaja ada yang kayak gitu ya. Lalu yang keempat, organisasi yang diselenggarakan berdasarkan eselon. Ini ada level-levelnya. Misalnya yang ngurusi ini manajer logistik ada, bos logistik ada supervisornya. Jadi eselonnya itu berlevel-level ya, dan dia punya tanggung jawab masing-masing terhadap pekerjaan yang di kegiatan logistik itu sesuai strukturnya. Nanti mau seperti apa, Bu? Aku mau cuman penjaga pabrik biasa. Nah, nanti bos logistiknya kamu gabungin sama apa? Sama manajer produksi, Bu, misalnya gitu. Kemarin ada mahasiswa DS1 itu udah lulus dan dia punya 6 karyawan untuk konveksi ya. Konveksi, bikin-bikin baju, hoodie untuk pesanan-pesanan perusahaan. Dia mempekerjakan karyawan itu lulusan SMK, teman-teman. Terus dia mengatakan ini studio aku, Bu, pabrik. Kalau mungkin gede bakal dia sebut factory, tapi dia bilang studio. Nah, kalau kecil itu dia bilang studio. Keren ya namanya studio. Begitu dia bilang studio, oh siapa nih yang in charge di studio? Siapa yang kontrol punya bahan baku dan juga cara kerja mereka? Ada, Bu, 1 orang di antara mereka. Oh, kamu sekaligus ya worker sekaligus kamu jadiin logistik dan supervisor, iya dirangkep. Terus akhirnya dia kewalahan, Bu, sepertinya aku nggak bisa ngerangkep, aku butuh orang luar jadi supervisor sekaligus gudang, dia bilang gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan eselonisasi. Akhirnya ketika tanggung jawab dan produksi makin membengkak, dia butuh orang lain lagi. Termasuk organisir ya, mengorganisir. Oke, sampai di sini apakah sudah lumayan ada gambaran tentang logistik secara umum, secara general ya teman-teman, termasuk orang-orangnya?
yang harus kita atur. Ada pengawasan dan pengendalian. Ini tadi masuk juga sih yang berkaitan organisasi. Kalau udah diplot, misal supervisor ini bertanggung jawab ngurusi bahan baku supaya anak-anaknya bisa segera garap bahan ini ya untuk memproduksi bahan ini, ya udah si mandor itu yang harus bertanggung jawab memastikan udah dikerjain belum bahan yang ini gitu. Jadi mandor juga nggak boleh diem baik ya, tetap harus ngecekin ya. Kalau ada pelanggaran ya tetap harus tegas. Kadang kan mandor itu lebih galak daripada bos ownernya ya. Jadi guys harus bisa cari karakter harapan bangsa itu yang orang-orang di pabrik sebenarnya, karena tombak utama itu pabrik sama marketing. Kalau pabriknya macet, orangnya masih meleot-meleot, waduh gawat. Jadi si pengawas dan pengendalian ini juga termasuk yang krusial. Karena kan mau nggak mau harus tetap efektif, cara-cara itu tetap berjalan sesuai SOP, juga biaya juga bisa tidak terlalu banyak dan sesuai rencana. Juga ada pemeriksaan. Nah, ini yang kadang penting itu kalau ada ya kasus-kasus ketika di pabrik atau di gudang itu tidak boleh izin ya, ada yang tidak boleh izin. Nah, ini seperti apa? Atau ada yang sering izin. Ini masuk sih ke hal-hal yang penyimpangan-penyimpangan ya, pengendalian penyimpangan begitu. Ada ya beberapa perusahaan yang mengharuskan karyawannya itu tetap jalan terus ya ketika cuti, seharusnya dia cuti melahirkan atau cuti pertama menstruasi ya. Nah, itu ada beberapa. Jadi kalau besok misal teman-teman mau cari perusahaan atau bikin sebuah aturan, itu tolong diperhatikan dengan baik. Seperti apa dia punya SOP, detailnya kayak gimana. Cari itu di sosial media banyak banget detail-detail seperti itu. Nah, pengendalian di pabrik atau di gudang, di logistik area manajemen ini adalah pengawasan yang berkaitan dengan rencana. Cara ngawasinya harus yang sesuai planning. Tadi kan teman-teman bilang harus ada planning terkait siapa aja yang mengorganisir, siapa yang negor, berapa lama bahan ini harus di gudang, berapa lama durasi yang harus diproduksi supaya gudangnya nggak lama nyimpen. Nah, itu kan sudah ada di rencana. Nah, pengawasan ini kembali lagi ke perencanaan. Semua kegiatan after planning itu harus dilihat dari buku besar di planning awal. Jadi bikin planning dulu sampai ke titik ini. Jadi titik ini ketika di feedback, di evaluate, itu back again to planning gitu. Jangan sampai planning ini dirubah-rubah. Kalau kalian sudah merasa ada penyimpangan, planning dirubah, itu ada waktunya nanti evaluasi akhir tahun kayak gitu ya. Jangan dirubah di perjalanan, nanti pusing, kasihan bos yang ini yang itu. Ingat ya, komunikasi itu perlu, tetapi kalau bentuknya dadakan dan orangnya udah kompleks tuh bahaya. Nanti kira kita mencela-mencela, yang sini beda, yang sana beda, kasihan anak-anaknya nanti ya. Oh, kalau ngomong tentang karyawan lebih ke anak-anak ya, lebih ke karyawan-karyawannya nanti. Oke, pengawasannya bentuknya struktural. Tadi ya pakai mandor, pakai bos logistiknya gitu. Dan dilakukan terpusat juga. Ya terpusat jelas, kalau bisa jadi kalau misal mau pakai lokal lah, tidak terpusat, itu bisa ke mandornya ya, bukan ke owner, bisnis ownernya. Tapi lebih baik bos juga tahu gitu ya, dari puncak pimpinan juga tahu tentang siapa sih supervisor dan yang harus bertanggung jawab seperti apa. Nah, itu teman-teman informasi yang bisa saya sharingkan terkait dengan manajemen logistik secara umum dulu, gambarannya. Nah, ini ada yang komentar, silakan sebelum kita akhiri ya. Untuk pilihan ganda dan kuis, saya mungkin berikan 3 minggu sekali di minggu besok, gitu, atau enggak minggu berikutnya. Tuh. Begadang, Bu, ini bola. Keasikan main game. Oke, itu yang tadi ya, sama yang suka nonton bola. Ya, di training seminggu. Ada yang nggak mau trainingnya 3 bulan, ada yang di training seminggu. Benar-benar biasanya kalau untuk penjaga yang di pabrik itu seminggu cukup sih. Cuman kamu cukup nggak melihat dia yang asli. Intinya kan itu, untuk melihat orang yang asli itu butuh waktu tidak singkat ya. Bisa aja selama training dia memang berusaha baik, juga ada. Pinter-pinter melihat orang sih kalau organizer. Nah, satu-satunya cara kalau paling gampang CV-nya itu adalah
hobinya olahraga. Gitu. Ketika dia ngisi hobinya adalah olahraga, jogging, dan juga bicycle, tapi tergantung ya apakah rutin apa enggak, apa hobinya renang. Biasanya orang-orang yang atletis atau suka olahraga itu punya mental dan daya juangnya di atas orang pada umumnya yang nggak suka olahraga gitu ya. Yang lebih terfokus orang-orang hobi exercise itu dia punya standar dalam hidupnya dan tidak menjadikan opsi gagal itu dalam hidupnya adalah sebuah opsi. Jadi dia tidak memikirkan kegagalan gitu. Kalaupun gagal dia masih berpikir hal biasa terus maju terus. Itu orang yang mungkin karakternya rutin exercise gitu ya, walaupun cuma jogging gitu. Tidak akan memilih kegagalan jadi bagian opsi dalam hidup. Kalau memilih karyawan dengan hobi exercise ya rutin, tapi ya bukan sekedar cuman hobi yang lalu kayak tren cuman sepedaan Bu, nggak mesti. Kalau misalnya mesti kok Bu aku nge-gym, aku punya member yoga, wah udah rekrut aja Jelas Harapan Bangsa itu. Kalau dia punya member olahraga jelas banget, apalagi dia pernah lomba kejuaraan silat gitu, star rekrut wae, mending jadi mandor apa supervisor jelas gitu ya. Udah kelihatan tuh ciri-cirinya teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya informasikan. Apakah teman-teman ingin bertanya terkait manajemen logistik introduction untuk hari ini? Next week mungkin lebih ke scope atau ruang lingkupnya seperti apa sih logistik itu dan apa hubungannya dengan supply chain? Cukup ya mungkin ya? Ada yang lain nggak? Isi Miss Nadia. Boleh minta PPT-nya nggak misalnya ketinggalannya tuh? Oh ya, boleh. Nanti aku infokan di Google Classroom ya. Saya beri link juga. Gitu ya. Baik, Miss, terima kasih. Ya, Vira, untuk minggu depan kita gabung juga seperti ini ya, karena belum tahu apakah Prof. Sam akan jadi masuk atau enggak, karena sudah diplot untuk Prof. Sam, ya udah kita gabung dulu, dan Pak Suar juga sudah saya info untuk bisa dipakai dan beliau mengganti ya dengan hari lain begitu. Jadi kita gabung aja supaya teman-teman tidak 2 kali untuk siangnya. Thank you sudah hadir dan sudah bersabar. Mudah-mudahan berkah untuk teman-teman. Selalu jaga kesehatan semuanya. Sampai ketemu untuk besok ya, jam 10 untuk kelas B. Nanti saya info di grup habis ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. See you. Go end meeting.